Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma ya rabbal alamin. Min syurut sihhati shalah, termasuk daripada syarat sahnya salat adalah tarkul fi'il katsir, meninggalkan untuk bergerak yang banyak. Berarti termasuk daripada perkara yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak, sehingga menjadi syarat sahnya sholat meninggalkan gerakan yang banyak. Faham? Jadi syurutis sholah tarkul fi'lil katsir, mubtilatis sholah al fi'lul katsir. Syarat sahnya sholat meninggalkan gerakan yang banyak, dan yang membatalkan sholat berarti melakukan gerakan yang banyak. Wa fi'luhul katsiru law bisahwi, termasuk daripada syarat sahnya sholat adalah meninggalkan untuk gerakan fi'luhu al katsir, gerakan anggota badan dengan gerakan yang banyak. Law bisahwi, walaupun dengan lupa. Dia lupa lari-lari. Sholat, dia lupa lari-lari. Ya, begitu. Ini tidak termasuk sholat filtihamil harbi, ketika dalam kecamuk peperangan. Kalau dalam iltihamil harbi atau syidatul harab atau sholatul khauf, ya, maka tidak menjadi permasalahan dengan gerakan yang banyak. Ini apabila sholat tidak ada syidatul khauf, wala tidak ada sholatul khauf atau tidak ada iltihamil harbi, maka diharuskan untuk meninggalkan gerakan yang banyak. Ya. Kalau seandainya dia melakukan gerakan yang banyak, walaupun bisahwin, walaupun dengan lupa, ya, maka membatalkan sholat tersebut. Apa contohnya gerakan yang banyak itu? Mithlu muwalati salasi khatwi, seperti 3 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, 3 langkah ke samping kanan atau ke kiri. Ya, begitu. Baik ke depan, ke belakang, kanan, kiri, 3 langkah berturut-turut, maka membatalkan sholat. Sehingga wajib dihindari. Walau biqadri khatwatin wahidatin, ya, atau salati dharabat mutawaliyat, selain daripada melangkah. Makanya kalau seandainya ada shaf yang kosong, ya, boleh dimasuki setelah di dalam sholat. Ketika sholat ternyata ada shaf yang kosong, boleh masuk, boleh geser kanan, boleh geser ke kiri, tidak menjadi masalah, dengan syarat tidak ada fi'lul katsir. Fi'lul katsir itu kalau 3 kali berturut-turut, 1, 2. Ya. Makanya kalau seandainya mau ke depan, 1, diem dulu, 2, ini 1 lagi berarti hitungannya. Tapi kalau 1 kan 1, 2, 3, ada 3 kali berarti berturut-turut. Nggak boleh. Bolehnya 1 kali atau 2 kali. 1, 2, lagi. Jadi ada tumaninahnya. Apa itu maksudnya mualah itu atau mutawaliyah itu? Yang tidak ada jeda di dalam gerakan tersebut. Kalau seandainya ada jeda di dalam gerakan tersebut, berarti gerakan satu dengan gerakan yang lainnya sudah terpisah dengan satu jeda tersebut. Kalau tidak ada jeda, baru dihitung mutawaliyah, mualah 3 kali berturut-turut. Tapi kalau ada jeda, walaupun juga tadi subhanallah kan tumaninah segitu, kemudian jalan lagi, itu namanya tidak mutawaliyah. Kalau mutawaliyah itu 1 lari, apalagi lari membatalkan sholat. Atau salatu dharabat mutawaliyat, atau 3 kali pukulan. 3 kali pukulan. Lo sholat atau berantem? Salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala masih disempet-sempetin berantem. Allah. Gimana maksudnya? Masalah salat itu, kecuali kalau dalam perang iltihamul harbi itu tidak ada aturan di dalam iltihamul harb, tidak ada aturan. Hatta tidak menghadap kiblat boleh,
ya, kemudian banyak darah, berceceran darah, boleh, ya, kemudian lari ke sana, lari ke sini, boleh-boleh aja. Nama seorang perang gimana? Perang diem aja ya, bunuh diri namanya itu. Ya. Mithlu mualati salatu khatib. Begitu juga salatu dharabat mutawaliyat. Ya. Yang dimaksud daripada dharabat mutawaliyat itu gerakan. Ini namanya dharab. Ini namanya dharab. Ya. Wah. Awas gitu. Ya, ini namanya dharab, gerak. Ya, dari sini ke sini. Ini gerak. Ya. Gerak. Tapi kalau seandainya hanya ini doang, ini belum. Ini namanya gerak. Tapi kalau seandainya niatnya itu al-li'ib, bermain, batal. Garuk-garuk nggak menjadi masalah. Ya. Nggak menjadi masalah. Hatta 1000 kali nggak apa-apa. Garuk. Nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. Karena ini nggak gerak. Ini bukan gerakan tangan, gerakan jari, nggak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya tujuan daripada menggerakkan tangan, jari dan sebagainya itu adalah lil-li'ib atau la'ub, bermain, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena sholat bukan untuk main, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Faham? Sawa'un kanatil fi'alat min jinsin wahidin am min jinsain am ajnas. Baik gerakan itu dari satu jenis. Satu jenis atau dua jenis atau tiga jenis. Gimana maksudnya? Seperti melangkah, seperti memukul, kemudian nyopot sendal. Ya, orang sholat pakai sendal boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak menjadi masalah. Apalagi sendal baru. Begitu, boleh-boleh aja, nggak menjadi masalah. Daripada lo sholat sandalnya bagus, taruh di depan masjid, takut hilang. Gitu. Jadi dari gerakan tersebut, baik satu jenis seperti pukulan atau dua jenis pukulan dan gerakan melangkah, atau tiga jenis melangkah, ya, kemudian pukulan, nyepot sendal. Begitu. Kalau seandainya gerakan tersebut dilakukan dalam satu waktu mutawaliyah, baik satu jenis, dua jenis, tiga jenis, maka batalat sholatuhu. Wa wasbatin tafhushu, termasuk daripada yang wajib ditinggalkan di dalam sholat adalah wasbah, loncat. Loncat. Wasbah itu menggerakkan seluruh badan, loncat. Ya.
Ya, loncat, satu loncat. Maksudnya di sini, jadi ini softnya kosong di sini, loncat, begitu. Itu yang boleh. Lo mau ke situ aja. Yang penting jangan loncat. Begitu, loncat. Wal mufattiru, dan juga diwajibkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum. Maksud itu nggak boleh dalam salat makan, berarti batal salatnya kalau orang tersebut makan. Makanya di dalam suatu amalan kadang orang bisa batal 2 amalan sekaligus. Makan ketika sholat dalam keadaan puasa, puasanya batal, sholatnya batal, begitu, sengaja. Jadi wal mufattir, tarkul mufattir, termasuk daripada syarat sahnya sholat adalah tarkul mufattir, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, seperti minum. Ini wajib ditinggalkan di dalam sholat juga. Kalau dia makan ya di dalam sholatnya atau minum di dalam sholatnya, maka batal sholatnya. Contoh, ketika ente menangis dalam sholat, hati-hati, jangan dimasukin ke dalam, karena asin-asin itu kan ya. Ya, aduh, apalagi yang lagi nggak punya duit mikirin, ya Allah, sholat sambil nangis. Gampang sholat nangis kalau dia lagi banyak pikiran. Ya, makanya termasuk daripada perkara yang membuat orang khusyuk itu khuluwul batn, lapar. Ya, kalau perutnya begah, gimana mau khusyuk? Susah. Tapi kalau perutnya kosong, ya karena pikirannya macam-macam. Ya Allah, ini belum makan, ya Allah, nangis. Minimal tuh. Ya. Kemudian nggak punya duit, nangis. Banyak urusan, nangis. Begitu. Banyak urusan, nangis. Aduh. Suaminya kawin lagi, nangis. Waduh, nangis. Nangisnya nggak berhenti tuh. Aduh. Jadi dalam mufattir, tadi kalau saya nangis boleh-boleh aja, tapi jangan sampai diminum. Dimasukin, kan asin-asin kan disesep tuh. Asin. Ya, ditelan ada batal. Makanya orang-orang dulu itu kalau masih kecil nih, dia bilangin orang puasa nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Jadi kalau puasa nggak boleh nangis. Ya, jadi berantem jangan nangis loh. Nggak boleh nangis puasa, kalau nangis batal katanya. Ternyata ya bukan karena nangisnya, karena air mata yang keluar kadang masuk ke mulut diminum, jadi batal puasanya. Begitu ketika sholat, batal sholatnya kalau diminum, karena termasuk dari bagian luar masuk ke dalam diminum, batal sholatnya. Ya. Wa niyatus sholati itu ghair, niat sholat yang berubah. Termasuk daripada perkara membatalkan sholat adalah niatus sholat al-mutaghayyirah, niat sholat yang berubah. Ya, begitu. Batalin nggak ya? Batal dah. Nggak ada telasnya, batal. Kalau mau sholat, yakin dalam keadaan sholat. Jangan ada keraguan mau dibatalkan atau enggak. Begitu. Jadi wa niyatus sholat itu ghair atau taghyirun niyah. Contoh, ketika sholat dia niat di dalam hati, nawaitul khuruj minas sholah, niat keluar daripada sholat, batal sholatnya. Kalau ente ketika puasa nawaitul khuruj minas shom, saya niat keluar daripada puasa, nggak batal, kecuali kalau ente makan. Tapi kalau di dalam sholat berhubungan dengan an-niyah, ente niat keluar daripada sholat, batal sholatnya. Niatul khuruj minas sholah nggak boleh kecuali berbarengan dengan salam. Ya, begitu. Makanya kemarin salah satu daripada niat kan, daripada sunnah daripada sholat kan apa itu? Sunnah daripada sholat apa kemarin? Wa niyatul khuruji min sholatihi,
Wa tsani min taslimatil tifatihi wa niyatul khuruji min salat. Niat khuruj min shalah sunnah ketika salam. Tapi kalau ketika di tengah-tengah salat dia niatul khuruj min shalah, batal salatnya. Nadban itu sudah selesai. Ini perkara-perkara yang wajib ditinggalkan di ketika sholat dan bisa membatalkan sholat seseorang, wajib ditinggalin. Kemudian sekarang adalah perkara-perkara yang terjadi di dalam sholat. Kadang ada permasalahan yang mungkin imam kurang fokus di dalam sholatnya. Namanya juga manusia. Kadang lupa tasyahudul awal, kadang kebanyakan rakaat. Namanya masih manusia, saking khusyuknya bisa lupa rakaat berapa nih? Apa rakaat ketiga, apa empat, apa keberapa? Ini tasyahudul awal, tasyahudul akhir. Ini sujud pertama, sujud kedua. Bisa-bisa aja. Nah, ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang imam di dalam sholatnya, baik itu dalam gerakannya atau di dalam bacaan surat masalah. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh makmum? Nadban lima yanubuhu yusabbihu. Disunnahkan lima yanubuhu kepada perkara yang terjadi oleh imam di dalam salat. Yusabbihu disunnahkan untuk membaca tasbih. Membaca tasbih. Ini buat laki-laki. Subhanallah. Ya. Bukan semuanya. Semuanya subhanallah bareng-bareng. Subhanallah, 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 enggak. Ya. Yang di belakang imam tanggung jawab. Ya. Yang di belakang imam tanggung jawab. Makanya yang di belakang imam saja yang benar, jangan ngalamun juga. Salah semua jadinya. Ya, harus seorang yang sigap. Ya, begitu. Jadi kalau ada sesuatu, subhanallah. Ya, ingetin subhanallah. Bukan subhanallah, 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 bukan begitu. Itu mah tasbih. Ya. Yang ingetinnya subhanallah. Belum ngah. Subhanallah. Gitu. Niat berzikir bukan niat mengingatkan. Kalau hanya niat litanbih batalat sholatuhu. Ya. Atau layan wisyai'an batalat sholatuhu aydan. Batal sholatnya. Sunnahnya ya membaca tasbih dengan niat lidzikir, untuk berzikir. Tapi kalau niatnya hanya untuk mengingatkan, batal sholatnya makmum. Karena memang ini bukan main-main. Lo berarti melakukan sesuatu di luar sholat. Meskipun bacaannya sholat, tasbih, zikir, tapi tujuannya bukan untuk zikir, ngingatin makmum, ngingatin imam, ada nggak boleh. Ketika membaca tasbih, maka niat di dalam hati untuk zikir atau untuk sekalian ngingetin, zikir dan ngingetin boleh. Kalau ngingetin saja, batalat sholatuhu. Atau lah yang wisyai'an, nggak niat zikir, nggak niat ngingetin, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ini buat laki-laki. Adapun buat perempuan, wahia, untuk perempuan bagaimana kalau sholatnya nggak pakai tasyahudul awal atau rakaatnya bertambah, ada sesuatu yang perlu dibenerin dari bagi seorang perempuan, wahia bidzahri kaffiha tusaffihu. Perempuan bidzahri kaffiha dengan bagian luar dari telapak tangan. Bukan gini. Ya. Kalau gini mah bertepuk sebelah tangan. Nggak bisa. Nah, gitu. Ini bukan begini, tapi begini. Kan perempuan nggak wajib menutup ini kan. Ini kan termasuk daripada bagian yang diperbolehkan untuk dibuka dalam sholat. Ini kan. Jadi ketika sholat kenceng. Bukan begitu juga. Hadrohan itu mah. Ini. Ini. Gitu. Itu buat perempuan. Wahia bidzahri kaffiha. Bukan gini, enggak ada suara begini mah. Bukan begini, ini enggak ada suara.
Bidhuhri kafiha maksudnya yang telapak kanan, yang kanan pakai yang zahir, yang batin, yang kiri pakai yang apa nih? Yang zahir. Jadi begini, bukan begini-gini, kan gerakan nantinya. Atau gini-gini. Gini doang, tinggal gampang. Bukan begitu, enggak usah pakai DM juga. Ya, wahia bidhuhri kafiha tusaffihu, ini buat perempuan. Sehingga pernah terjadi suatu kegaduhan di dalam sholat. Kegaduhan dalam sholat nih. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk sholat. Ya, bilang kepada Sayyidina Rasul, bilang kepada Sayyidina Aisyah, ya Aisyah, muri Abu Bakar anusalliya binnas. Saya Aisyah, suruh pak abamu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu sholat jadi imam. Sayyidina Aisyah bilang, ya Rasulullah, nih Abu Bakar nih, abah saya nih tukang nangis. Kalau jadi imam nggak bisa ngimamin, nangis. Orang nggak bisa tahu bacanya apa. Tetap bersalam, muru Abu Bakar bisalah, muri Abu Bakar bisalah. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sholat bersama para sahabat yang lain. Ketika sholat, ternyata Rasulullah SAW agak enakan dikit. Buka tirainya Rasulullah SAW. Datang Rasulullah SAW dalam keadaan duduk. Sahabat rame, tepuk tangan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tetap melanjutkan sholatnya, karena nggak tahu kalau Rasulullah SAW keluar dari rumah atau membuka tirainya. Begitu. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang yang tepuk tangan. Ada apa ini? Noleh, ternyata ada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dengan isyaratnya, di situ aja maksudnya begitu. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agak mundur, ya, ngikutin salatnya Rasulullah. Makmum ngikutin salatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Man nabahu syai'un fi sholati falyusabbih." Kalau memang ada sesuatu, tasbih. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaih. Ya, wa inna ma tasfik lin nisa. Tasfik, tepuk tangan, ini untuk perempuan. Kalau seandainya dibalik, laki-laki tepuk tangan, perempuan bertasbih, jazah, boleh-boleh saja, lakin khalafa sunnah, tapi tidak sesuai sunnahnya Rasulullah. Faham? Faham kan? Dari nadban lima yanubuhu yusabbihu wa hiya bidhahri kaffiha tusaffihu wa yubtilu salata tarku ruknin aw fawatu syartin min syurutin qad madaw. Wa yubtilu, dan membatalkan salat apa membatalkan tarku ruknin, meninggalkan satu rukun, min arkani shalah amdan, dengan sengaja. Meninggalkan rukun dengan sengaja, maka batal salatnya dengan sengaja. Tapi kalau seandainya dia lupa, dia meninggalkan rukun, lupa, ya, kata-kata lupa. Jadi hukum di dalam amidan, sengaja, dan juga sahwan atau lupa, nasian, beda hukum, nggak bisa disamakan. Paham? Beda hukum, tidak bisa disamakan. Kalau seandainya dia meninggalkan rukun, ya, dengan sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau seandainya dia lupa meninggalkan rukun, ya, masalan sujud sekali langsung berdiri, dia meninggalkan apa namanya julus baina sajdatain, apa meninggalkan apa sujud yang kedua, sujud sekali langsung diri, masalah lupa. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak batal salatnya, ya, nggak batal salatnya. Kalau dia ingat
Kalau dia ingat, ya maka berarti rakaat yang dia meninggalkan rukun tersebut tidak terhitung. Ya. Atau dia ingatnya ternyata oh iya nih lupa, lupa tadi nggak sujud, lupa tadi dia jurus baina sajdatain, ya maka langsung dia kembali kepada rukun yang ditinggalkan tersebut. Tapi kalau saya ingatnya itu sudah selesai, oh iya tadi rakaat pertama bukan selesai dari sholat, bukan, tapi selesai daripada rakaat yang kedua. Rakaat pertama nggak baca, nggak melakukan sujud, kemudian rakaat kedua sampai batasan sujud lagi, ya maka rakaat yang pertama tadi tidak terhitung dan nanti akan mengganti dengan satu rakaat. Wa ibtilu salata tarku ruknin au fawatu syartin, atau ketinggalan beberapa syarat atau syarat min syurutin qad maudhu, daripada syarat-syarat yang lalu. Ada satu syarat yang tidak terpenuhi, dia nggak punya wudu, atau dia nggak punya nggak bisa menutup aurat dengan benar, begitu, atau dia makan atau dia minum, ketika dia melakukan mencederai daripada syarat-syarat yang lalu, maka batal sholatnya. Padahal syaratnya harus tidak terkena najis, tapi ternyata dia kena najis, maka batal sholatnya. Makruhatus shalah. Kemudian ada makruh di dalam sholat. Makruhuha bikaffi thawbin aw sya'ar. Perkara yang dimakruhkan di dalam sholat, kaffi thawbin, melipat. Namanya kaf atau begini. Ada makruh. Ini cara melipat baju, ya. Cara melipat baju, ente mau wudu, ente mau makan, ya. Kalau melipat baju dari kiri dulu, barukah? Mau ngerapin lagi dari kanan. Ini sunahnya begitu. Kenapa? Karena melipat baju sama seperti hukumnya mencopot. Kalau mencopot baju pakai tangan kiri dulu, barukah kanan. Tapi kalau memakai baju, kanan dulu baru kiri. Jadi kalau saya mau wudu, aneh nggak mau copot baju, atau mau makan nggak mau copot baju, tapi mau menggulung, kiri dulu, barukah kanan. Paham? Setelah wudu selesai, makan selesai, kanan dulu, seperti memakai sunnah. Nah, di dalam sholat hukumnya makruh. Di dalam sholat hukumnya makruh apabila dia menyingsingkan lengan baju. Menyingsingkan lengan baju itu mau jihad. Ya, singsingkan lengan bajumu, begitu. Tapi kalau dalam sholat begini, atau sya'ar, atau rambutnya panjang diikat, ada makruh. Diikat hukumnya makruh. Jadi mengikat baju atau mengikat rambut di dalam sholat hukumnya makruh. Wa rafuhu ila samai bil basar, melihat ke atas, makruh. Sholat sunnahnya menghadap ke tempat sujud, bukan menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas hukumnya makruh. Atau menoleh kanan, menoleh kiri, ada makruh di dalam sholat. Sunnahnya menghadap ke tempat sujud. Menghadap ke atas, ya makruh juga. Makruh. Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita lanjutkan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat apa aja, selain daripada menyingsingkan baju, mengikat rambut,
kemudian melihat ke atas. Ada masih banyak lagi yang akan kita bahas dalam pertemuan akan datang, masalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Wallahu a'lamu bishawab.